True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Saya punya komunitas, saya mulai ngajak. Seperti orang datang itu, saya ingat zaman saya latihan karate. Jadi datang itu ganti pakaian, pakai sabuk. Itu ndak nonton, tapi menggerakkan otot. Pulang keringetan, bangunan mesbah. Jadi cara berpikirnya bukan lagi nunggu orang tanda petik hebat, pengkhotbah hebat yang bisa numpangi tangan. Itu nggak salah, tapi yang sebenarnya lebih permanen kalau Anda itu bisa membangun mesbah sendiri. Amin. Dan di situ saya itu punya pengalaman begini. Saya disetirno sopir jalan ke satu tempat, mungkin 2-3 kali. Satu hari sopirnya tidak ada. Ya ini belum ada Waze, belum ada GPS. Itu tidak iso tutup situ, padahal sudah balik-balik. Tapi kalau nyetir sendiri tidak akan lupa, betul lah. Ketok Anissa, loh wis tutup wis tahu. Tapi suruh nyetir dewe, ternyata tidak bisa. Nah banyak orang ngalami hadirat Tuhan, golek dewe tidak bisa. Ternyata di rumah tidak bisa. Sebetulnya kan harus ini masuk, setelah itu bisa sendiri. Nggak ada jalan lain, mesti praktek, tidak nunut. Amin. Terus bersama-sama. Tadi menyambung itu, saya bukan nabi, tapi alarm saya itu jalan. Memang ini akhir zaman. Goncangannya itu ada 2 radikal seberang itu sama LGBT. Itu akan merusak. Nah, apa yang established tiba-tiba bisa turun. Kalau minyak dari 100 jadi 30, Anda bisa bayangkan orang yang dulu jual pabrik itu pasti kolab. Gimana dulu 100 jadi 30? Kan begitu. Saya dengar Brunei hari ini defisit. Itu kalau terus-terusan ya tinggal kuat-kuatan aja. Anda bayangkan kalau Anda orang Brunei yang dulu itu uang itu begitu melimpah, tiba-tiba set balik. Dan goncangan demi goncangan. Nah, saya masuk praktisnya aja. Saya merasa ada sebuah masa, ada sebuah musim yang Tuhan sedang bawa kepada gerejanya. Kelaparan dan kehausan Roh Kudus di antara gereja-gereja Presbyterian, Metodis, di antara kaum bisnismen dan awam. Itu kalau saya bahasakan. Gereja Pentakosta nggak merespon. Saya merasa sebuah momen, dan ketika musim itu jalan, yang lama bisa ketinggalan. Orang bilang, opo kui bisnismen wong sik kerja kok melayani. Sebab zaman dulu namanya hamba Tuhan tuh ndak kerja, ya sudah pendeta katanya A, B, ngertinya kan gitu toh. Tapi orang-orang model yang yo bisnismen ya apa, iki sopo itu. Tapi ternyata itu gerakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti jalan. Dia masuk musim demi musim. Saya nggak tahu persis bentuknya, tapi sebuah musim yang baru. Dan salah satu adalah bagaimana mengajak umat Tuhan. Bahasanya itu sebenarnya masuk ke ruang kudus. Bukan nunut, masuk, ngerti dan dwelling di situ.
Di situ Anda mengerti bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi juga melayani pribadi Tuhan. Dan melayani pribadi Tuhan itu ketemunya selalu di mezbah dan ada korban. Di situ istilahnya kamar maligainya itu di situ. Kalau nggak ada mezbah dan korban, Tuhan itu nggak pernah masuk di situ. Pribadinya, saya nggak bicara kuasanya, saya nggak bicara pekerjaannya, kehadirannya. Dan di situ kehidupannya yang memenuhi kita, itu yang menguatkan dan memberi kemampuan kita untuk hidup secara ilahi. Kalau kita nggak disuntik setiap kali, kita tahu tapi baterainya nggak jalan. Ya, ada softwarenya, HP ini semua ada softwarenya, kontak listnya mas, ada kartunya berlaku, tapi lah baterainya lowbat, nggak jalan semua, betul nggak? Kita punya pengetahuan juga perlu, firmannya juga perlu, tapi baterainya harus jalan. Kalau listriknya nggak jalan, semua pengetahuan itu jadi huruf. Saya diminta ada sebuah angin Tuhan yang tadi itu di komunitas. Ketika saya mengajak orang membangun mezbah, saudara, apa yang terjadi? Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita mulai melihat kesaksian orang sakit sembuh, orang dilepaskan, ekonomi diubah. Di Sidoarjo kumpulan itu sebenarnya pertemuan doa, tapi dibuat pertemuan khusus. Saya ngomong tentang persembahan pertama itu adalah mengucap syukur, percaya Tuhan baik. Kita dilawat Tuhan, bukan karena saya percaya karena ada orang-orang yang sudah lama haus. Karena gereja karismatik pun seringkali kehilangan api itu. Dilawat Tuhan. Ada kesaksian orang paranormal kok bisa datang ke situ. Lehernya sakit berbulan-bulan, dia orang bela diri, tiba-tiba ada yang datengin, menyentuh, dan dia sembuh. Dia toleh, nggak ada orangnya. Tapi saya nggak ingin cerita ini. Di tengah penyembahan, saya melihat sebuah penglihatan. Apa? Saya itu melihat, saya nggak ada hubungannya dengan ini sebenarnya, tapi kok lihat gitu. Saya juga nggak mikir ini. Saya itu ngelihat hatinya Bapak. Saya itu merasakan itu yang namanya perkenanan. Berkenan, bukan dicintai loh, bukan sampai di titik dicintai. Tuhan tuh cinta sama semua anaknya, tapi perkenanan tidak semua orang. Saya itu ngelihat. Nah, kalau dilihat keadaannya baik atau jelek, jelek. Tapi kita nggak bisa ngukur Tuhan baik itu dari jelek dan baik. Amin. Kita sedang nyembah kayak begitu. Saya tahu Tuhan itu nunjukkan ini loh, namanya penyembahan. Kita berhenti, artinya gini, kita harus meletakkan namanya nyanyi itu sarana, nyanyi itu ekspresi, nyanyi itu medianya. Tapi korbannya mesti ada. Kalau enggak cuma nyanyi, saya enggak nuding siapapun, ini wajar. Mezbahnya jangan diabaikan. Amin. Mezbah itu tiap hari. Amin. Saya itu ngelihat ini loh. Itu loh korban. Yo kemenyan, yo mur. Saya dapat kesaksian yang buat saya merinding. Ada seorang ibu, Tuhan itu aneh, ngelayani
Nusa Kambangan itu ibu dari Kanada, namanya Ibu Yani. Lucu toh? Suaminya orang kaya tapi tidak tahu gimana, pokoknya dia terbeban pelayanan di Nusa Kambangan. Saya pernah diajak ke sana, itu narapidana mati semua itu. Saya ketemu pembunuh yang yang sudah dieksekusi juga ada dari Nigeria. Saya ketemu. Sekarang sudah dieksekusi. Saya ketemu pembunuh yang makan darahnya orang. Tapi ketemu ibu ini kutuk kabeh kayak anak-anak kecil, ngalem mami. Memang punya otoritas dia. Nah, dia cerita kalau orang dieksekusi dia selalu diundang. Bapak tahu nggak, orang dieksekusi itu dor, namanya penyelundup narkoba yang nggak kenal Tuhan, yang astini, yang jagal, itu rata-rata Pak, rampungin semua, ditembak itu nggak langsung mati, nggak gelem mati Pak, ngorok itu nggak mati-mati, itu maut langsung masuk, dueku. Tapi Pak, saya kan menyertai Sumiarsi, itu jadi anak Tuhan Pak. Ditembak itu gak ono kejet gak ono apa, dor klek mati. Rela. Gak ada satu kita yang suka penderitaan, termasuk saya. Tapi kita harus punya kerelaan kalau kita mengalami penderitaan. Bangun mesbah, dan Tuhan berjanji orang yang tinggal di ruang kudus ini, dia dilepaskan dari pencobaan. Saya nggak tahu secara rohnya atau secara keadaan. Bekerja dua arah, bukan dua arah, dua cara. Tuhan meluputkan kita dari keadaan luar. Tuhan bisa memberi kekuatan untuk kita melewati keadaan yang tidak berubah. Dua cara. Amin. Dan kalau kita orang seperti, kenapa Stefanus tidak mati ngenes? Karena dia di tengah aniaya, dia lihat Yesus. Kalau Yesus nggak hadir, mungkin dia juga matinya ngenes. Tapi ketika dia lihat Yesus, langit terbuka. Karena di situ ada mesbah. Amin. Dia nggak mati ngenes. Dia mati dalam sebuah ekstasi, terpesona, penuh dengan gairah. Aku melihat anak manusia berdiri. Dia nggak lihat Yesus duduk loh, berdiri. Artinya jenderal besar ini menghormati anak buahnya yang mati syahid, dan dia martir pertama dari gereja. Anda dipanggil jadi martir. Oh, ada dua, jangan khawatir. Martir hidup atau martir mati, mau milih mana? Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Bahasa kata aslinya saksiku itu marturia, martir. Antipas saksiku yang setia. Anda baca King James, my faithful martyr. Di situ kalau tidak mau martir mati, ya martir hidup, ya sudah. Tapi jangan khawatir, di situ Anda akan mengalami cintanya, kebaikannya, berkatnya. Amin. Tapi kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Haleluya. Dan itu tidak bisa, energinya nggak bisa dari kita tahu dan sudah. Tapi setiap kali kita harus di-charge lagi, di-charge lagi, di-charge lagi. Sehingga itu berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Kita terus moving. Saya oleh kemurahan Tuhan baru mengadakan seminar worship in covenant tanggal 17 Juni yang kedua di Morning Star.
pendoa, penglihat di tim saya ngomong, ini berat pak, ini daerahnya begini. Ya doa saja. Jam 4 pagi saya bangun. Saya tuh melihat waktu nyiapin bahan, hati Tuhan untuk umatnya. Dan tiba-tiba saya dapat rema. Tuhan, kalau engkau tuh cintamu kayak gitu sama umatmu, kalau pemuda jatuh cinta, masih ada halangan yang mau terobos tuh Tuhan. Tiba-tiba saya dapat Kidung berapa itu, 8 atau ayat 6, cinta itu kuat seperti maut. Saya dapat rema iman, engkau bakal merobos. Pagi-pagi saya ketemu pendoa, Tuhan akan merobos. Saudara, yang pertama kita ngalami Tuhan lawatan, tapi yang kedua ini betul-betul acaranya Tuhan. Orang mengalami penglihatan, didatangi Tuhan. Yang sembuh tidak ada urusan dengan saya. Intinya apa? Tuhan itu punya agenda. Kalau umat Tuhan itu nggak masuk ruang kudus, itu namanya tabernakel Daud. Bukan mengecilkan hamba Tuhan yang luar biasa. 5 jawatan diberikan untuk melatih, melengkapi. Tapi umat Tuhannya, termasuk 5 jawatannya, itu juga harus masuk ke ruang kudus, ngerti caranya. Nah, itulah penyembahan. Nah, penyembahan bukan sekedar nyanyi, prinsipnya harus dipahami. Saya benar-benar gak merasa saya pinter, saya bisa. Saya menyampaikan, saya pun belajar. Saya nggak merasa saya sudah lulus, tapi ayo kita jalan sama-sama. Sebab yang bisa goncang akan goncang. Wahyu 12 atau Wahyu 11 ayat 12. Wahyu 11 ya. Ukurlah bait suci dan mereka yang beribadah di dalamnya, tapi halaman akan diinjak-injak. Halaman itu akan goncang. Kalau saya nggak anti gereja besar, tapi biar itu besar, kalau umatnya nggak disiapin, satu hari bisa murtad semua. Saya nggak berkata saya bisa lulus atau enggak. Kita minta, karena itu keberanian, kekuatan, kerelaan Tuhan taruh. Amin. Dan Tuhan pun punya janji untuk meluputkan kita dari yang jahat. Caranya bagaimana? Biar Tuhan. Tapi pastikan Anda dan saya tetap dalam ruang kudus. Amin. Caranya apa? Mesbahnya nggak boleh berhenti. Mesbahnya nggak boleh berhenti. Apa itu pribadi, apakah komunitas. Pelayanan ini eksis kalau ada mesbah. Dimulai dari pengurus, dimulai dari hidup kita, terus dimulai dari doa bersama. Karena ministry bukan aktivitas. Ministry harus dimulai dari melayani pribadinya dulu, sebelum kita melayani pekerjaannya. Kalau ngadakan seminar, sing abot bukan ngomongin, sing abot itu naik mesbahnya. Kalau enggak, saya cuma ngasih kuliah. Istilahnya, saya harus maut bukan cuma makan, saya harus rela dimakan. Supaya Tuhan bisa punya pijaan, Tuhan berbicara. Dan ini masih terus bergulir. Karena Tuhan ingin restorasi pengertian dan pemahaman kita tentang penyembahan. Menyembah dan nyanyi itu hal yang berbeda. Berhenti hanya menyanyi. Mari kita menyembah. Saya bilang, saya mau, saya rindu dapat perkenanannya.
bukan cuma dicintai. Oh, Tuhan cinta sama semua. Amin. Itu kata-kata yang nggak banyak orang dapat. Yesus naik keluar dari air. Ini loh anakku yang kucintai, kepadanya aku berkenan. Kepada siapa lagi? Daud. Kepada Daud aku menemukan Daud, orang yang berkenan, a man who long after my heart.